Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya kita bisa dapat harga paling murah pas belanja online? Atau rute tercepat di peta digital? Atau bahkan resep kue yang hasilnya paling sempurna? Nah, ternyata di balik itu semua ada satu kerangka kerja yang universal. Hari ini kita bakal bongkar tuntas cetak biru buat nemuin solusi terbaik untuk, ya, hampir semua masalah. Oke, kita mulai ya. Coba deh bayangin, ternyata alam semesta, dunia fisika, bahkan dunia bisnis dan rekayasa, semuanya itu lagi main game yang sama. Nama gamenya? Optimisasi. Nah, pertama-tama kita bakal lihat gimana pencarian akan yang terbaik ini ternyata ada di mana-mana dan secara diam-diam ngebentuk dunia di sekitar kita. Mulai dari alam sampai teknologi yang kita pakai sehari-hari. Lihat deh, ini kan kelihatannya beda-beda ya. Ada fisika, di mana sistem selalu cari keadaan energi paling rendah. Ada bisnis, yang tujuannya memaksimalkan keuntungan. Biologi, di mana yang paling fit yang bertahan hidup. Sampai rekayasa, yang mendesain sesuatu biar seaman dan seefisien mungkin. Kerennya, semua ini pada dasarnya adalah soal mencari satu hal yang sama, titik optimum. Dan jangan salah, pencarian ini tuh bukan hal baru. Ini udah jadi teka-teki yang coba dipecahin manusia selama ribuan tahun. Dari Euclid di zaman Yunani kuno, sampai Newton dan Leibniz yang ngasih kita kalkulus. Dan puncaknya di era modern dengan komputer super canggih. Setiap era ngasih kita alat yang lebih powerful buat mecahin teka-teki ini. Oke, jadi pertanyaannya sekarang gimana caranya kita menerjemahkan masalah di dunia nyata ke dalam bahasa matematika? Nah, ternyata ada bahasanya sendiri, dan bahasa ini sederhana tapi luar biasa kuat. Nah, ini dia cetak birunya. Kelihatannya mungkin serem ya, kayak rumus yang rumit. Tapi tenang, ini sebenarnya simpel banget. Coba kita bedah. Kita mau minimumkan fx. Anggap aja fx ini skor yang mau kita tekan serendah mungkin. Bisa jadi biaya, waktu, atau kesalahan. Terus ada syaratnya, x harus ada di dalam x. Simpelnya, x itu pilihan-pilihan kita, dan x itu area bermain atau aturan yang boleh kita ikuti. Jadi ini cuma cara keren buat bilang, cari skor terendah, tapi jangan langgar aturan. Biar lebih gampang lagi, bayangin gini. Fungsi objektif atau fx itu adalah skor akhir kita. Titik desain atau x itu adalah semua tombol yang bisa kita putar-putar atau pilihan yang bisa kita ambil. Dan himpunan layak atau x besar itu adalah buku peraturannya. Jadi tugas kita simpel, putar-putar tombol itu buat dapetin skor serendah mungkin. Tapi ingat, harus tetap ngikutin semua yang tertulis di buku peraturan. Oke, kita lanjutin soal buku peraturan tadi. Isinya apa sih? Nah, halaman-halaman di buku itu isinya adalah kendala. Kendala inilah yang ngasih batasan-batasan dalam permainan kita. Justru kendala inilah yang bikin optimisasi jadi seru dan ya realistis karena di dunia nyata kan selalu ada batasan. Kita nggak bisa dong bikin rangka sepeda yang beratnya minus atau ngebangun proyek yang biayanya ngelewatin budget. Nah, kendala ini ibarat pagar pembatas yang mastiin solusi kita tetap masuk akal dan bisa diterapin di dunia nyata. Dan aturan-aturan ini pada dasarnya ada dua jenis. Pertama, kendala persamaan. Ini aturan yang saklek. Harus pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Contohnya, tiang jembatan tingginya harus tepat 10 meter. Yang kedua, kendala pertidaksamaan. Ini lebih ke batas atas atau bawah. Kayak pegangan di komponen ini nggak boleh melebihi titik patahnya. Paham ya bedanya? Oke, sekarang kita udah punya tujuan, skor terendah, dan kita juga udah punya aturan mainnya. Terus, kita harus mulai nyari solusinya di mana? Nah, kita nggak nyari sembarangan. Kita mulai dengan mencari yang namanya titik-titik kritis. Nah, ini penting banget dan sering jadi jebakan. Maksudnya apa? Bayangin kita lagi jalan di perbukitan yang berkabut. Pas kita ngerasa jalanan jadi datar, apa kita udah pasti ada di dasar lembah? Belum tentu. Bisa jadi kita cuma lagi di puncak bukit yang landai atau di tengah-tengah antara dua bukit. Jadi, cuma karena datar atau gradiennya 0, bukan jaminan kita udah nemu titik terendah. Makanya, algoritma yang kita pakai harus cerdas. Dia harus bisa bedain mana minimum global, ini dia juaranya, titik paling rendah dari semua kemungkinan, dan mana minimum lokal, yang kayak lembah kecil. Kita ngerasa udah di bawah, padahal di sebelah sana ada lembah lain yang jauh lebih dalam. Tugas kita adalah nemuin si piala emas itu, si minimum global, dan jangan sampai kejebak di lembah-lembah kecil. Terus gimana caranya kita bisa yakin kalau sebuah titik itu beneran dasar lembah alias minimum lokal? Ada dua tes atau syarat yang wajib dipenuhi. Syaratnya ada dua, dan dua-duanya harus terpenuhi. Nggak bisa salah satu aja. Syarat pertama, kemiringannya harus 0, alias permukaannya harus datar. Syarat kedua,
bentuknya harus kayak mangkuk yang melengkung ke atas. Biar kalau kita geser sedikit aja ke arah manapun, posisi kita pasti jadi lebih tinggi. Kalau dua syarat ini terpenuhi, barulah kita bisa yakin, oke, ini beneran dasar sebuah lembah. Nah, ini dia beda utamanya. Nyari minimum lokal atau dasar lembah terdekat, itu biasanya lebih gampang. Tapi, nyari minimum global, satu-satunya solusi terbaik dari semua pilihan, itu tantangan terbesarnya. Ibaratnya, nemu minimum lokal itu kayak menang satu pertempuran, tapi nemu minimum global itu artinya kita menang perangnya. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang gimana semua konsep ini dipakai di dunia nyata? Mari kita lihat gimana algoritma mengotomatiskan pencarian solusi terbaik dalam proses desain modern. Prosesnya itu kayak sebuah siklus yang terus berputar. Pertama, desainer ngasih ide awal. Terus, algoritma akan ngecek, oke, desain ini skornya berapa. Abis itu, yang paling keren, algoritmanya secara cerdas bakal ngubah desainnya dikit, biar skornya jadi lebih bagus. Proses ini diulang terus, sampai algoritmanya bilang, udah, ini desain terbaik, nggak bisa diapa-apain lagi. Dan kita di sini nggak ngomongin masalah dengan 2 atau 3 pilihan aja ya. Teknik optimisasi modern itu bisa nangani masalah dengan jutaan variabel dan kendala. Jutaan. Ini skala yang udah nggak mungkin lagi dibayangin sama otak manusia. Disinilah kekuatan komputer benar-benar kepake. Jadi intinya apa? Optimisasi itu ngasih kita sebuah bahasa universal buat bertanya, gimana sih cara terbaik untuk melakukan sesuatu? Dan dengan bantuan algoritma dan komputer canggih, kita jadi makin jago buat nemuin jawabannya. Ini jadi bikin mikir kan, kalau kita bisa pakai cetak biru ini buat masalah apapun, apa batas dari apa yang bisa kita rancang jadi lebih baik? Mungkin segalanya?